Baik, jumpa lagi kawan-kawan pecinta hobi elektronika. Kali ini di sini saya akan berbagi ya tentang cara menyambung kabel XLR. Kebetulan ini diminta teman untuk menyambungkan kabelnya, membuatkan kabel XLR 3 pin. Jadi yang kita butuhkan kali ini adalah, kita buka ya, ini kawan-kawan, jack mil 3 pin ya. Kemudian gelinding jack female-nya, jack female-nya 3 pin juga. Ini menggunakan merek VXT ya, yang enggak mahal, lumayan murah, dan milnya menggunakan merek BMA ya. Nah, lumayan murah harganya, bisa dicari di toko-toko elektronik terdekat kalian. Ini kita nggak nganu merek ya. Nah, kebetulan kabel yang ingin dibuatkan kabel XLR nya ini nggak ada mereknya, jadi sebenarnya kurang recommended sih, cuman karena dimintai tolong ya sudah saya sambungkan saja kan gitu. Oke, kita kupas dulu. Tadi sudah saya kupas sisi satunya, ini satu lagi saya kupas. Nah, ini termasuk kabel yang enggak recommended ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ada kapurnya, udah mengkapur ya, kelihatan ya. Nah, ini kapur ini biasanya kalau kabel groundingnya enggak tembaga atau seperti ini, aluminium ini kalau udah kabel lama biasanya seperti ini. Jadi saran saya cari kabel yang tembaga, kalau bisa groundingnya juga tembaga, karena akan jauh lebih awet. Mungkin buat teman-teman yang baru ya, maksudnya baru pemula, secara pengalaman kabel seperti ini, nah ini udah berkapur nih di tangan, kelihatan ya. Nah, kabel seperti ini tidak awet lama. Memang kalau kabel intinya itu tembaga ya. Coba kita lihat. Nah, ini kabelnya intinya tembaga kan, tetapi groundingnya ini aluminium ya. Jadi akan sangat rentan bahwa aluminium ini nanti akan termakan usia, dan usianya itu tidak lama ya, paling berapa ya, 1-2 tahun lah kalau dari baru. Kalau sering digunakan nanti lebih cepat lagi. Coba kita ukur dulu, kalau putus ya kita ganti saja kabelnya, udah nggak recommended. Dan menurut saya ini nggak recommended sih, karena artinya groundingnya itu nanti tidak apa ya, groundingnya itu tidak tersampaikan dengan baik. Kita ukur dulu, kita ukur mana sama-sama, nggak kelihatan ya.
groundingnya ini masih nyambung ya, masih menyambung, artinya ya masih bisa digunakan lah. Tapi saya tidak merekomendasikan teman-teman apalagi pemula untuk memilih kabel yang seperti ini, karena ini akan sangat rentan terhadap suara. Jadi nggak menjamin suara bisa jernih lah, karena grounding itu penting untuk suara. Coba kita putus lagi, kita cari yang bagus, yang tidak berkapur, siapa tahu kan gitu. Masih ada ya. Oke, ini tetap masih berkapur, lihat, kelihatan nggak? Tapi lumayan, artinya yang berkapur, mulai berkapur itu bagian tepi, yang tengah masih bagus. Oke, langsung saja kita mulai penyambungannya, nggak perlu berlama-lama. Nah, skema penyambungannya adalah grounding itu nomor 1 nanti kita tempatkan di pin nomor 1, itu groundingnya. Nah, kemudian untuk nomor 2 dan 3 itu nanti kita pilih salah satu. Nah, biasanya kita kalau kabel inti atau kabel tengahnya ini merah sama hitam, itu nomor 2 kita kasih ke merah, karena itu menandakan titik positifnya gitu ya. Tapi karena ini biru sama putih, nah ini terserah teman-teman mau masukkan yang mana ya, mau pilih yang nomor 2 yang putih atau yang biru, ini sama saja. Oke, 2 sudah dikupas masing-masing inti. Sebelum kita mulai mensolder, kita pastikan dulu bahwa kabel ini terhubung ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita kok solder ternyata kabelnya putus, yo muspro gitu ya. Oke. Ini sebenarnya saya pakai pengupas kabel, cuman ukurannya masih terlalu kecil kabelnya, jadi agak susah. Nah, oke kawan-kawan, kita cek dulu ya menggunakan multimeter. Putih dengan putih, biru dengan biru, dan ground dengan ground, pastikan menyambung atau terhubung. Oke, putih terhubung, biru juga terhubung, grounding terhubung. Oke, baik teman-teman, mulailah kita melakukan penyambungan. Sekali lagi ya teman-teman, mungkin untuk mengingatkan, saya tidak merekomendasikan kalau sistem audio Anda ya ingin anti dengung atau minimal lah jika terjadi dengung, itu karena kabel ini ya, kabel groundingnya. Ini memang banyak, kabel groundingnya ini memang isinya banyak, tetapi jika aluminium seperti ini nanti semakin panjang, maka resistansinya juga akan semakin besar. Nah, berbeda dengan resistansi dari tembaga. Mungkin teman-teman kalau yang belajar itu, dia jauh lebih kecil daripada aluminium. Akan tetapi jika ini hanya digunakan untuk kabel yang pendek, ini saya rasa tidak begitu bermasalah kawan-kawan. Nah, ini juga berlaku jika kawan-kawan itu membuat kabel mic untuk mikrofon, itu akan terasa sekali. Nah, mungkin lain kesempatan kita akan tunjukkan ya
perbedaan antara kabel dengan grounding dari tembaga dan dari aluminium. Saya tidak akan terasa ya kalau masih baru ya, dan dengan jarak yang tidak terlalu panjang kan, tapi kalau jarak terlalu panjang pasti akan terasa ya, paling tidak 50 meter gitu pasti terasa perbedaannya. Oke, kita masukkan seperti ini ya, kemudian ini juga kita masukkan kawan-kawan. Nah, di sini ada pin, 3 pin ya, terlihat enggak ya? Nah, di sini ada nomornya, kelihatan nggak kawan-kawan? Nggak terlihat ya. Nah, coba kita zoom. Wah, tidak terlihat ya. Oke, sedikit terlihat ya. Di sini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, nanti nomor 1 adalah ground, nomor 2 itu titik positifnya, dan yang nomor 3 ini backup. Nah, ini kabel untuk mentransmisikan sinyal audio stereo ya, dan ini banyak sekali digunakan di sistem-sistem audio kabel XLR ini. Oke, langsung saja kita akan mulai. Oke kawan-kawan, langsung kita solder. Udah panas soldernya. Kita beri timah dulu ya. Nah, ini juga merupakan kesulitan tersendiri ya teman-teman kalau pakai kabel aluminium. Nah, jadi timahnya itu akan sedikit sulit nempel. Tapi tidak masalah ya. Oke. Ini sangat sulit nempel ya. Mungkin terlihat. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini tembaga ini tidak akan sesulit ini ya. Artinya lebih mudah. Akan tetapi memang dari segi harga bisa 2 kali lipatnya kabel yang menggunakan tembaga dan kabel yang menggunakan aluminium. Oke, kita dorong ya kawan-kawan ya. Nah, dorong seperti ini set sampai terlihat. Nah, gunakan penjepit. Oke.
Baik, kita kasih timah dulu. Ketiga pinnya. Kemudian kita solderkan. Nomor 1 adalah grounding ya. Nomor 2 adalah positifnya. Nah, di grounding ini kita akan kasih selongsong bakar. Agar apa? Agar tidak meminimalisir ya terjadi konsleting. Ini selongsong bakarnya. Oke, mudah-mudahan aman. Kita akan solder langsung. Untuk pin 2 kita pilih biru. Untuk pin 3 kita pilih putih. Nah, ini sebenarnya bebas aja ya. Cuman nanti ini menentukan sekali yang sisi satunya harus sama. Itu aja sih. Ini lumayan lah, solderannya lumayan. Oke, kita dorong ke depan sampai maju. Kemudian kita paskan. Ini sampai masuk. Nah. Oke, setelah itu tinggal ditutup. Selesai ya kawan-kawan. Oke. Kita ke sisi satunya. Sama, kita panaskan. Kita kasih timah dulu. Ya, kalau kawan-kawan tanya ini apa yang saya buat kok soldernya dicelup-celup gini, ini load fat ya kawan-kawan ya. Ini satu sisi untuk membersihkan ujung solder, satu sisi agar selalu bersih, satu sisi ya bikin kalau ujungnya bersih ya mudah untuk mensoldernya. Kita potong lagi biar kecil. Kita mulai dari pin yang male atau yang laki-laki atau sing ngecop. Bahasanya campur-campur nggih. Mohon maaf. Nah, masukkan kabelnya. Oke. Ini juga sama. Dimasukkan ya kemudian ini juga sama. Tadi masih ingat ya, urutan yang pertama nomor 1 adalah grounding, yang nomor 2
kita pilih biru tadi, kemudian yang nomor 3 kita pilih putih, kita tambahi timahnya. Sama, kita dorong. Oke kawan-kawan, mungkin terlihat kalau ini. Nah, ada 1, 2, dan 3. Oke, terlihat ya. Nomor 1 ground, nomor 2 tadi kita pilih ya. Oh, nomor 3 tadi kita pilih yang biru. Yang nomor 2 kita pilih yang putih. Mohon maaf teman-teman. Salah mengartikan. Oke. Kita kasih timah. Intinya sebelah kanan atau yang female maupun male itu sama ya teman-teman ya. Nah, ini nomor 1 kita kasih ground. Yang jelas nomor 1 ground, jangan sampai keliru itu. Jangan sampai keliru. Kita kasih selongsong bakal. Nomor 1 grounding. Oke. Nomor 3 ini ternyata bagian atas ini nomor 3. Maaf teman-teman tadi. Yang atas biru. Yang ini putih. Waduh, gerak ini kameranya, mohon maaf. Ya. Oke. Jadi solderannya lumayan. Oke, mungkin lebih hati-hati. Kita masukkan. Dan selesai. Oke, akhirnya selesai. Kita coba sambung atau kita ukur, maksud saya. Kita ukur dengan ohmmeter. Nah, oke, nomor 1 dengan nomor 1. Oke, terhubung ya. Terhubung, ini tidak terhubung. Bodinya tidak terhubung. Nomor 3 terhubung, tidak terhubung. Oke, bagus. Nomor 2. Baik, akhirnya selesai sudah. Kita berbagi informasi buat teman-teman semua. Namun jika teman-teman semua melihat dan ingin membuat kabel XLR tidak sulit. Mungkin tips dari saya hanya tentang kabel tadi ya. Kabel ini sebenarnya nggak rekomendasi, tapi karena hanya dimintai tolong teman, jadi tidak masalah. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon komentarnya untuk memberikan masukan kepada kami atau request video tentang tips-tips yang lain. Silahkan.
dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.